Cantika tumbuh di balik pagar tinggi rumah megah di kawasan elit kota. Putri tunggal dari Pak Gatot, seorang konglomerat properti, dan Bu Hesti yang dikenal anggun sekaligus tegas. Hidup Cantika nyaris sempurna di mata orang lain. Pendidikan terbaik, mobil mewah, jadwal hidup teratur, dan masa depan yang sudah direncanakan orang tuanya. Namun di balik kemewahan itu, ada ruang kosong dalam hatinya. Ia sering merasa hidupnya seperti berjalan di jalur yang bukan pilihannya sendiri. Setiap pagi, Cantika sarapan bersama orang tuanya di meja panjang berlapis marmer. Obrolan selalu berputar tentang bisnis, relasi, dan reputasi keluarga. Bu Hesti menekankan pentingnya menjaga nama baik, sementara Pak Gatot sering mengingatkan bahwa pasangan hidup harus setara dan menjanjikan masa depan. Cantika hanya tersenyum dan mengangguk, menyimpan pikirannya sendiri. Berbeda jauh dengan kehidupan Yudi. Ia anak desa, dibesarkan di rumah sederhana oleh Pak Kamal dan Bu Mina, orang tua yang hidup dari hasil kebun kecil dan kerja serabutan. Sejak lulus kuliah, Yudi memilih menjadi relawan sosial di sebuah yayasan pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat pinggiran kota. Ia percaya hidupnya bermakna jika bisa berguna bagi orang lain, meski penghasilannya jauh dari kata cukup. Setiap pagi, Yudi membantu ibunya menimba air dan menyiapkan sarapan sederhana. Pak Kamal selalu menepuk bahu anaknya sambil berkata, "Hidup bukan soal kaya atau miskin, Nak, tapi soal manfaat." Kalimat itu menjadi pegangan Yudi saat ia berangkat ke kota dengan motor tua, menuju lokasi-lokasi pengabdian, mengajar anak-anak pemulung, mendampingi warga, mengurus administrasi kesehatan, atau menyalurkan bantuan. Cantika dan Yudi pertama kali bertemu secara tak sengaja di sebuah acara bakti sosial perusahaan keluarga Cantika. Cantika hadir sebagai perwakilan yayasan sosial perusahaan ayahnya, sementara Yudi menjadi koordinator lapangan dari pihak relawan. Saat hujan turun deras dan tenda kegiatan hampir roboh, Yudi sigap membantu mengamankan peralatan dan menenangkan warga. Cantika memperhatikannya, bukan karena penampilannya yang sederhana, tetapi karena ketulusan dan ketenangannya. Percakapan singkat di tengah hujan menjadi awal kedekatan mereka. Yudi berbicara tentang warga yang membutuhkan keberlanjutan bantuan, bukan sekadar acara seremonial. Cantika terkejut. Jarang ada yang berbicara jujur tanpa basa-basi di hadapannya. Sejak hari itu, Cantika mulai sering turun langsung ke lapangan, dan Yudi menjadi orang yang menjelaskan realitas kehidupan di luar tembok elit yang selama ini membungkusnya. Kedekatan mereka tumbuh pelan, tapi dalam. Cantika menemukan kebebasan saat berbincang dengan Yudi. Ia bisa tertawa tanpa takut dinilai, bisa bercerita tanpa ditimbang dengan status. Yudi pun kagum pada Cantika yang mau mendengar, belajar, dan membantu tanpa jarak. Mereka mulai saling menunggu pesan, saling menguatkan setelah hari yang melelahkan, dan menyadari perasaan yang tak bisa lagi disangkal. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama saat Cantika memberanikan diri memperkenalkan Yudi kepada orang tuanya. Suasana rumah berubah dingin. Pak Gatot menatap Yudi
dengan sorot menilai. Sementara Bu Hesti menyembunyikan kekecewaan di balik senyum tipis. Setelah pertemuan itu, Cantika dipanggil secara khusus. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" tanya Pak Gatot tegas. "Cinta bukan cukup, masa depan butuh kepastian," sambung Bu Hesti. Bagi mereka, relawan sosial dari desa tak menawarkan stabilitas, apalagi reputasi. Di sisi lain, Yudi pun menghadapi kegelisahan. Ia sadar perbedaan dunia mereka terlalu lebar. Di rumah, Bu Mina hanya bisa berdoa agar anaknya diberi kekuatan. Pak Kamal berkata lirih, "Kalau cintamu baik, perjuangkan dengan cara baik, tapi jangan memaksa." Cantika terjebak di antara cinta dan keluarga. Yudi terhimpit antara perasaan dan kesadaran diri. Keduanya diuji bukan oleh kurangnya cinta, melainkan oleh tembok tinggi bernama perbedaan kelas dan restu. Namun, justru disitulah kisah mereka menemukan maknanya, bahwa cinta sejati bukan sekadar memiliki, melainkan berani jujur pada diri sendiri, meski harus menunggu dan berjuang lebih lama. Kisah mereka belum selesai, tapi satu hal pasti. Ketika dua hati bertemu dengan niat baik, tak ada penilaian dunia yang mampu menghapus jejak ketulusan itu. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Tekanan demi tekanan dari orang tua membuat Cantika semakin terhimpit. Setiap hari namanya disebut dalam percakapan keluarga, namun bukan tentang mimpinya, melainkan tentang masa depan yang telah dipilihkan untuknya. Suatu sore, Pak Gatot memanggil Cantika ke ruang tamu besar rumah mereka. Di sana telah duduk seorang pemuda berpenampilan rapi. Wajahnya sopan, senyumnya tenang. Ia adalah Bagus, anak dari sahabat lama. Ayahnya, seorang pengusaha muda dengan latar belakang keluarga terpandang. "Ini Bagus," kata ayahnya singkat. "Kami rasa dia yang paling tepat untuk kamu." Cantika tersenyum, sopan tapi matanya kosong. Tak ada getaran, tak ada degup yang pernah ia rasakan saat bersama Yudi. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan perlahan. Cantika berusaha menolak dengan cara halus. Alasan ingin fokus kuliah, ingin waktu, ingin berpikir. Namun semua itu selalu dibalas kalimat yang sama. Cinta itu bisa tumbuh setelah menikah. Orang tua lebih tahu yang terbaik. Jangan bertahan pada sesuatu yang tak menjanjikan masa depan. Nama Yudi tak pernah disebut, tapi keberadaannya terasa seperti dosa yang harus dilupakan. Sementara itu, Yudi mendengar kabar itu bukan dari Cantika, melainkan dari relawan lain yang tanpa sengaja melihat undangan pertunangan keluarga Gatot. Malam itu, Yudi duduk lama di posko relawan. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia tidak langsung menghubungi Cantika. Bukan karena tak ingin, tapi karena takut mendengar kebenaran dari suaranya sendiri. Akhirnya, ia hanya mengirim satu pesan. "Kalau ini jalan yang kamu pilih, aku ikhlas." Pesan itu terkirim. Tak ada balasan. Hari pernikahan Cantika tiba. Gedung mewah dipenuhi bunga putih. Lampu kristal berkilau. Semua tamu tersenyum bahagia, memuji betapa serasinya Cantika dan Bagus. Cantika duduk di pelaminan dengan gaun indah, wajahnya anggun
namun matanya tak pernah benar-benar tersenyum. Di balik riasan sempurna, hatinya bergetar hebat di setiap ucapan ijab kabul. Yang terlintas di pikirannya bukan nama suaminya, melainkan Yudi dengan rompi relawannya, senyum sederhana, dan tangan yang selalu lebih dulu membantu orang lain sebelum dirinya sendiri. Air mata menggenang, namun ia tahan karena hari itu bukan tentang perasaannya. Di sisi lain kota, Yudi berdiri sendirian di tepi sungai kecil dekat desa. Ia menggenggam topi relawannya erat-erat. Suara azan maghrib menggema, bercampur dengan suara air mengalir. "Selamat ya," bisiknya lirih, entah pada siapa. Ia tersenyum, senyum paling berat yang pernah ia buat. Bukan karena ia kalah, melainkan karena ia mencintai dengan cara yang paling sunyi, melepaskan tanpa merusak. Beberapa bulan berlalu, Cantika menjalani hidup yang tertata rapi. Rumah besar, suami baik, kehidupan mapan, namun ada ruang di hatinya yang tak pernah terisi. Kadang saat hujan turun, ia terdiam lama di jendela, mengingat tenda bocor, tanah becek, dan seorang pemuda yang berdiri menahan tiang sambil tersenyum padanya. Sementara Yudi terus melangkah, mengajar anak-anak desa, membantu korban bencana, menyembuhkan luka orang lain, sambil membiarkan lukanya sendiri sembuh perlahan. Mereka tak pernah bertemu lagi, namun di dua tempat berbeda. Dua hati yang pernah saling mencintai, tetap menyebut nama satu sama lain dalam doa yang tak pernah diucapkan keras-keras. Karena tidak semua cinta ditakdirkan untuk bersama. Sebagian hanya ditakdirkan untuk membentuk manusia yang lebih kuat lewat kehilangan.